warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laila minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Yang sangat saya muliakan seluruh orang tua, wabil khusus orang tua kita Al-Mukarram Bapak Haji Muhammad Rais Nalam, mudah-mudahan sehat, panjang umur, barokah selalu. Yang saya hormati pengurus Dewan Kemakmuran Mushola Al-Falah Bapak Haji Muhammad Zain, yang saya muliakan Ketua Majelis Ta'lim Malam Selasa Mushola Al-Falah Kanda Haji Muhammad Sawan, yang saya muliakan Kanda Ustadz Haji Ajis Muslim, para orang tua semua, para tokoh masyarakat, jamaah Majelis Taklim Malam Selasa Mushola Al-Falah, mudah-mudahan sehat semuanya, panjang umur, barokah, juga selalu dalam limpahan rahmat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita memulai taklim kita dengan membaca suratul Fatihah. Kita niatkan untuk orang tua kita semua yang sudah wafat, guru-guru kita, mudah-mudahan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, diterima amal ibadahnya, dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Wabil khusus untuk waqifu hadzal musalla, yaitu Bapak Haji Tahir bin Kong Haji Rimin dan Wahajah Siti binti Mahmud, juga untuk orang tua kita semuanya, mudah-mudahan min ahlil jannah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadiyatan nu'tiha wa nuqaddimuha li habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wa syuhada'i wa salihin wa sahabati wa tabi'in wal ulama'i wal mufassirin wal muhaddisin wal musannifin wa ila ruhi jami'il malaikatil muqarrabin khususan ila ruhi sultanil awliya Syekh Muhyiddin Abil Qadir Jilani radhiyallahu anhu, summa ila arwahil ulama'il mutaqaddimin khususan ila ruhi, summa ila arwahil ulama'il mutaakhirin khususan ila ruhi, summa ila arwahil ulama'i wa awliya'i hadhil qaryah wa usulihim wa furu'ihim wa zawjatihim qaddasallahu asrarahum wa nawwara dhura'ihahum wa ja'alil jannata maswahum wa yu'li darajatihim wa a'ada 'alaina min barakatihim wa amtir 'alaina ghaitha karamatihim, summa ila ruhi jami'i ahlil kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyariqil ardi ila magharibiha barriha wa bahriha, khususan abana wa ummahatina wa ajdadana wa jaddatina wa khususan ila ruhi ummi ajah min sarabni, summa ila ruhi abi, summa ila ruhi Tahir bin Haji Rimin, summa ila ruhi Hajah Siti binti Mahmud, summa ila ruhi Haji Muhammad Thayyib, summa ila ruhi Haji Jailani bin Haji Muhammad,
summa ila arwahi jami'i keluarga besar Majelis Ta'lim Shalah Al-Falah wa ghafarallahu dzunubahum wa nawwara daraihahum wa ja'alil jannata maswahum wa yu'li darajatihim wa nas'aluka ya Allah ya Allah ya Allah innaka ala kulli syai'in qadir yassir umurana wasagil umurana wa asil maqasidana min maqasidid dunya wal akhirah wa yassir umurana min umurid dunya wal akhirah wastur uyubana واختم لنا بخاتمة السعادة واجعلنا بحسن الخاتمة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari sama-sama sebelum talim kita baca Hidayatul Muslimah. Semoga iman kita bertambah dan terus bertambah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ba'du fa inna walhamdulillahi qad radina billahi rabba wa bil islami dina
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Karena kitab kita sudah hatam, masih ada satu pembahasan, yaitu masalah budak. Cuma budak ini udah tidak perlu dibahas lah. Pikir-pikir nggak ada yang perlu dibahas lagi. Karena budak sudah tidak ada. Maka untuk ngisi taklim kita ke depan sampai nanti ada syukurannya. Syukurannya kapan wajib? 26 ya. Kita apa 10 Sa'ban kapan? Malam Ahad ya. Malam Ahad tanggal berapa? 25. Oh, berarti tetap malam Selasa ya. Iya benar. Iya, sambil nunggu khatmil kitab Fathul Qarib, kita baca kitab yang lain. Ini saya bawa kitab Al-Kabair karya Imam Syamsuddin Az-Zahabi, yang mana di antara isinya itu menerangkan tentang dosa besar fi tarkis sholati, meninggalkan sholat. Kenapa kita penting membahas itu? Karena ini kan momentumnya 2 hari lagi, Selasa, Rabu, malam Kamis, sudah masuk 27 Rajab, yaitu malam Isra dan Mi'raj. Dan kita tahu bersama bahwa oleh-oleh yang diterima Nabi ketika beliau Isra dan Mi'raj adalah perintah mengerjakan sholat. Maka sangat penting untuk ngecas. Kalau HP itu batunya udah mau habis, harus dicas biar penuh lagi. Kita juga kalau mungkin pernah merasa malas, merasa segan, merasa berat untuk mengerjakan sholat, nah ini perlu dicas lagi. Malesnya, segannya, beratnya itu biar hilang. Semangat untuk mengerjakan sholat. Wong Nabi Ibrahim sendiri itu diantara doanya, Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi ja'alni, ya Allah jadikanlah saya muqimas sholati, orang yang konsisten mendirikan sholat. Seseorang Nabi. Wa min dzurriyyati, dan juga keturunanku. Nabi kita juga memerintahkan kepada kita untuk memerintahkan anak kita. Kalau sudah berusia 7 tahun untuk diperintahkan sholat. Dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala muru as-sabiyya bis-salati idza balagha 7 sinina. Perintahkanlah anak-anak kecilmu, anak-anak kita itu bis-salati, untuk mengerjakan salat idza balagha 7 sinina, kalau sudah sampai usia 7 tahun. 7 tahun perintahin salat. Tapi jangan dihukum kalau dia nggak sholat. Fa idza balagha 10 sinina fadribuhu 'alaiha. Nah, kalau udah sampai 10 tahun terus dia kagak mau sholat, boleh fadribu, pukullah, fadribuhu, gebuk. Ay dorban ghairu mubarrihin, pukulan yang tidak membahayakan. Ambil kertas koran, digebuk misalnya. Ini bentuk ketegasan orang tua, punishment. Bukan terus kemudian ngambil martel digetok kepalanya, jangan. Ambil rotan digebukin kayak maling, ya jangan. Kayak kawat jemuran anak, ya jangan. Diapa-apain, pukulan yang menyakitkan itu, apalagi menggores luka, itu haram, tidak boleh.
La dororo wala diroro. Jangan nyakitin orang, jangan nyakitin diri sendiri, jangan nyakitin orang. Nyakitin diri sendiri gak boleh, nyakitin orang gak boleh. Termasuk guru, termasuk orang tua. Makanya di pondok kita itu saya wanti-wanti benar para asatidnya. Menghukum boleh, tapi jangan secara fisik. Baik fisiknya itu digebuk, dijewer, apalagi ditendang, tidak boleh. Saya nggak terima. Kalau hukum anak kita yang litarbiyah, misalnya anak melanggar suruh puasa Senin Kemis, hukumannya terus dipantau, terus suruh ngapalin Quran satu lembar, suruh istighfar 100 kali, suruh nulis istighfar misalnya 100 kali atau 2 halaman. Nggak boleh dipukul, nggak boleh dibully. Bully yang secara fisik atau secara verbal nggak boleh. Ada orang hitam dipanggil buluk, nggak boleh. Nah itu nanti ya saya hukum gurunya. Ada orang kakinya pincang dipanggil pelengkor, nggak boleh. Pencon, nggak boleh. Nanti saya hukum. Itu namanya verbal. Atau fisik, anak orang ditempelin, udah boleh banget. Udah nggak zamannya lagi kita. Karena memang dalam fikih juga dilarang. Fadribuhu aidurban ghairu mubarrihin. Kalau terpaksanya mukul anak yang nggak mau sholat, ambil kertas koran, dipulung-pulung, digebuk pantatnya, suaranya kencang tapi kan nggak sakit. Coba bentuk ketegasan aja. Tegasan orang tua kepada anak. Bentuk ketegasan orang tua kepada anak. Ya kalau misalnya santri ya, nggak usah digebuk, dihukum gitu, suruh puasa, besok ngulang lagi, puasanya ditambah, besok ngulang lagi, puasanya ditambah, dan ngulang lagi, ya kasih surat peringatan, ngulang lagi, kasih surat peringatan kedua, ngulang lagi, ya pulangin orang tuanya. Ya sudah dipulangin aja, tapi tidak boleh dipukul, nggak boleh. Apalagi sekarang udah ada hukum yang ketat. Guru jewer murid aja dilaporin polisi sekarang, ya kan? Kalau dulu kita digebukin sama guru kita sampai pada memar, ya, sekarang nggak boleh. Rotan, ya begitu dah. Ya, kita nggak usah niru. Yang baiknya niru, yang tidak baik nggak usah ditiru. Titik. Perintah sholat itu perintah paling istimewa. Karena Allah manggil langsung Nabi Muhammad. Kalau perintah yang lainnya lewat perantaraan Jibril. Perintah tentang puasa itu nggak langsung Nabi dipanggil sama Allah. Melainkan Jibril yang ditugasin oleh Jibril sampaikan ke Nabi Muhammad bahwa mereka dan umatnya wajib puasa. Maka turunlah ayat kutiba alaikumusiyam. Jibril perintahkan Muhammad dan umatnya untuk berzakat. Maka turunlah ayat khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim inna sholataka sakanun lahum. Perintah apapun itu lewat Jibril. Tapi tatkala sholat, Nabi Muhammad dipanggil untuk menghadap Allah. Yang kita kenal dengan peristiwa apa? Isra dan Mi'raj. Itu diabadikan dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat yang ke-1. Subhanalladzi asra bi'abdihi laila minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul. Nah itu kemudian ditafsirkan oleh para ulama ahli tafsir. Setiap kalimat subhan dalam Al-Quran kan banyak sekali itu. Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun. Fasubhanallah, ada subhan.
subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Subhan. Setiap ayat Al-Quran yang berbicara tentang subhan, itu pasti tafsirnya salah satu dari dua. Yang pertama, litanzigil lagi min sifatin allati la taliku ilaihi ta'ala, untuk membersihkan Allah dari sifat-sifat yang kagak layak buat Allah, sifat yang tidak pantas disematkan kepada Allah. Maka jawabannya adalah subhanallah. Umpama ada orang bilang bahwa Allah tuh punya anak, maka jawabannya adalah subhanallah, nggak mungkin Allah punya anak. Ada orang bilang bahwa Allah itu buta, tuli, budek, picek, bisu, gagu, maka untuk membantah ucapan itu jawabannya subhanallah, maha suci Allah. Allah nggak mungkin seperti yang kamu sebutkan itu. Allah itu lemah, Allah nggak bisa apa-apa. Jawaban kita subhanallah, nggak mungkin Allah itu lemah. Nah, jadi untuk membantah, untuk membersihkan Allah dari sifat-sifat yang kagak pantas buat Allah, kalimatnya pakai subhanallah, subhan. Yang kedua, tafsir subhan itu li ta'ajjubi. Ta'ajjub itu bentuk kekaguman atas peristiwa yang sangat luar biasa yang hanya mampu dilakukan oleh Allah. Manusia nggak mungkin mampu. Kita jalan-jalan ke Bali misalnya, lihat pantai, lautan begitu luas dengan aneka macam ekosistem di dalamnya. Ada ikan, ada karang, ada rumput laut, ada kerang, ada macam-macam di dalamnya. Kemudian pasirnya putih, airnya bening, pohon kelapa melambai-lambai, indah banget dipandang mata. Itu kan nggak mungkin yang nyiptain manusia, yang nyiptain pasti Allah. Nah, itu sebentuk kekaguman kita, takjub. Kita berucap subhanallah, indahnya luar biasa. Itu manusia nggak mungkin nyiptain. Kita lihat matahari begitu gedenya, seluruh bumi kebagian cahayanya. Kan nggak mungkin manusia bisa menciptakan matahari, hanya Allah yang menciptakan. Maka ketika kita melihat cahaya matahari, subhanallah, satu kekaguman. Jalan-jalan ke gunung, kayak gitu gedenya itu gunung, ada macam-macam pohon di situ. Kemudian ketika meletus isinya kok lahar, api, abu vulkanik dan lain sebagainya. Itu bagaimana cara menciptakannya? Sungguh luar biasa. Nah, takjubnya kita ketika kita main ke gunung, subhanallah, indah, adem, sejuk. Nggak mungkin manusia bikin kayak gini. Kita ngeliat kelapa, ada sabuknya, dalam ada tempurungnya, di dalam tempurung ada daging kelapa. Lah kok ada airnya? Airnya banyak banget lagi. Itu nuanginnya dari mana? Itu kalau bukan yang maha kuasa, nggak mungkin manusia bisa menciptakan itu. Airnya enak lagi, Masya Allah. Kemarin hari Kamis, hari Jumat kemarin, saya ada di Jawa, kampungan bapak saya. Bapak saya itu tahun 85 meninggal, tapi saya nggak kenal bapak saya siapa. Yang saya tahu tuh Yamin bin Dulisman, udah gitu doang. Sosoknya bagaimana, karena kan gelap, nggak tahu sama sekali. Akhirnya kemarin tuh ada acara nyadran di kampung bapak saya itu. Nyadran itu kirim doa untuk para leluhur. Engkong-engkong, buyut-buyut semua itu, satu kecamatan, ada bupati, ada camat, ada lurah pada datang. Terus nyampur orang Islam sama non Muslim, nyampur. Orang Kristen juga datang. Cuma acaranya tetap kemasannya Islami. Tahlil, yang tahlil ya orang Islam. Baca Quran, yang baca Quran tentu orang Islam. Doa ya orang Islam yang doa.
diaminin bareng-bareng. Orang-orang non-muslim cuma hadir doang, karena memang kirim doa untuk para leluhurnya kampung situ. Yang leluhur kampung situ kan berpotensi juga orang non-muslim, tapi enggak secara khusus mendoakan mereka, enggak. Ya rata-rata ya minal muslimin wal muslimat, terus kemudian min ahli la ilaha illallah. Saya simak betul itu, nggak ada yang salah menurut saya. Cuma memang dihadir orang non muslim, nggak apa-apalah. Dihadiri mereka sebagai bentuk kebersamaan dan toleransi, ya bagus. Masing-masing pada pohon hasi, satu tampah bukan satu nampan. Tampah ada nasinya, ada ayam satu ekor. Jadi kalau punya anak 13 tampah, 13 ekor. Masing-masing bawa, kumpulin jadi satu. Masya Allah, rame siar. Namanya nyadran. Kalau nyadran itu anak yang dalam perantauan. Di Jakarta, di mana suruh pulang, wajib hukumnya. Tapi kalau lebaran nggak wajib pulang. Terserah. Karena mereka punya kesibukan masing-masing. Yang penting saat nyadran itu harus pulang. Itu budaya atau adat yang ada di daerah Banyu Urip, Desa Delek, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang, Semarang Selatan. Itu daerahnya gunung. Kemarin saya ke sono, pengen makan durian, dipetikin. Oh, ada matang di pohon. Pengen makan kelapa, tinggal metik. Ada kelapa gading. Kata saya kelapa gading tuh mahal itu di Jakarta. Miliaran. Di sono kelapa gading kelapa beneran. Yang kelapa kuning itu ya manis itu. Nah itu saya baru ikut acara nyadran. Itu pun karena abang saya ngajak terus. Ya sudahlah, saya ngikutin orang tua abang saya. Saya datang sono. Nah di antara tujuan saya juga di samping nyadran itu saya pengen tahu bapak saya siapa. Akhirnya kan kesempatan tuh momentum, ketemu tokoh-tokoh agama, ketemu tokoh adat, orang-orang tua. Saya ngenalin diri dengan bahasa Jawa. Terus ditanya, ya saya bilang saya putranya Pak Yamin itu. Yamin sopo? Yamin ya anaknya Mbah Dul Isman, saudaranya Mbah Layem, Mbah Manem. Masya Allah. Terus saya tanya bagaimana bapak saya sampai nangis itu. Dia di antaranya itu bukan cuma satu orang, banyak orang yang bilang di kampung ini tong, kalau bahasa kita Betawi, kampung ini tong, di antara orang yang paling benar itu bapakmu. Nggak pernah marah sama orang. Dulu embernya, paculnya diambil orang, ada biarin aja. Nggak pernah nuntut apa-apa, nggak pernah ya komplain apa-apa, udah biarin aja. Nggak pernah begini, nggak pernah begitu, nggak pernah ngomongin orang atau seumur umur. Nangis saya. Kalau cerita di sini kan di Bekasi, bapak saya dagang esrut itu. Kalau ada 2 orang beli, ada 2 orang datang, yang beli cuma 1, itu dua-duanya dibikinin. Dibeli cuma 1, dua-duanya dikasih sama bapak. Itu ceritanya semua orang sama. Nah, ternyata cerita baik itu bukan cuma di sini, tapi di sono. Nah terus abang saya yang nanya, bukan saya. Ini maaf, ini cuma sekedar cerita, bukan untuk kebanggaan. Enggak. Saya udah bersyukur sekali sama Allah jadi diri saya ya. Itu abang saya yang nanya. Ada tokoh di sono, ada sepuh, ketua, namanya Mbah Rustam bin Basyuhud. Abang saya penasaran, ini kok adik saya ini kok bisa jadi kiai gitu. Sampai ada pesantren, padahal ibu cuma tukang bakwan, bapak cuma tukang esrut. Kadang-kadang kalau nggak ada modal jadi kuli bangunan itu. Apakah ada di ujung-ujungnya atau di atas nasabnya itu yang kiai? Wah itu kemudian beliau bercerita, loh aku ragu mau nih adekmu jadi kiai itu. Saya itu nggak heran, itu nggak aneh kalau adekmu jadi kiai. Canggahmu, wah, canggahmu bahasanya. Canggah itu berarti bapaknya buyut. Canggahmu itu kiai gede nang kene. Jadi yang nyebarin agama Islam di daerah sini itu canggahmu. Kaget kan saya sebutin. Jenengmu sopo? Budi Santoso bin Yamin bin Dul Isman bin Kasaniman bin Karsani.
Lu Karsani itu kiai kene. Yang nyebarin agama Islam itu Kiai Karsani. Dia khusus makamnya di belakang masjid, diunjukin makamnya. Masya Allah. Bahkan waktu itu kan masih banyak jin, masih banyak sekali jin. Memang tempat daerah pegunungan, mau bangun masjid itu susah sekali. Saya cuma menyampaikan cerita ini, bukan karangan saya. Ada batu yang nggak bisa digeser sama sekali, Bang Amin. Mau bangun masjid itu harus geser itu batu, batunya gede. Nggak ada orang kampung yang bisa didorong, dipecahin, nggak bisa. Nah, sama beliau itu yang mecahin. Nggak tahu caranya bagaimana. Bismillahirrahmanirrahim, batu itu hancur. Lah batu yang gede itu yang kemudian dijadikan pondasi masjid. Sekarang masjid itu udah berdiri, makamnya ada di belakang masjid. Jadi nggak heran saya kalau adekmu ini jadi kiai gitu. Karena canggahmu, mbahmu dulu itu kiai di sini. Wah, saya ya saya biasa aja ya. Sudahlah, Allah udah kasih kayak gini, udah bersyukur banget. Tapi satu kebanggaan juga, setelah kita datang ke sana, ternyata apa? Ada bukti, ada saksi yang bercerita bahwa nasab kita bukan sekedar orang biasa, tapi penyebar agama. Seperti zaman Nabi, waktu Nabi belum jadi Nabi, orang itu kagak ada yang mengenal atas-atasnya Nabi, nggak peduli. Muhammad itu bin siapa sih, engkongnya siapa sih, mbahnya siapa sih, nggak ada yang peduli. Tapi begitu Nabi Muhammad jadi sosok Nabi, dikagumi, diikuti, akhlaknya mulia, kan jadi daya tarik. Ini kok ada orang sempurna kayak gini nih, sebetulnya ke atasnya ini siapa sih? Nah, akhirnya ketemu itu. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fi'ar bin Malik bin Nadr bin Kinanah bin Uzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Mudor bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Asalnya gak ada yang kenal sama Adnan itu siapa, gak ada yang tahu sama sekali. Gak ada yang kenal Mudor, Nizar, gak ada yang peduli itu siapa. Tapi begitu punya anak Nabi Muhammad, sosok yang paling dikagumi, sosok yang sempurna, mereka pengen melusurin ke atasnya itu siapa. Ternyata memang orang-orang hebat semua. Tarakus sifa hafalam yusibuhu ma'aruhu min adamin wa ila abihi wa ummihi. Tarakus sifaha, taraku itu panjang, taraku as-sifaha. Jadi bapak-bapaknya Nabi terus sampai ke atas, min Adam, dari Adam sampai bapaknya Nabi Abdullah. Tarakus sifat itu tidak pernah ada sekalipun yang berzina. Walaupun hidup di zaman jahiliyah, nggak ada. Abdullah, Abdul Muttalib, Hashim, Abdi Manaf, Qusay, Kilab, terus sampai ke Nabi Adam, tarakus sifaha. Mereka nggak ada satupun yang berzina. Itu kan hasil penelitian dan penelusuran. Asalnya nggak ada yang peduli. Tapi begitu punya anak Nabi Muhammad sempurna, mulai orang penasaran ke atasnya siapa sih. Ternyata orang-orang hebat. Nah, kita juga perlu telusurin bapak-bapak kita siapa. Kalau ternyata ketemu tidak baik, tutupi ketidakbaikannya. Kita bertaubat sama Allah. Tapi kalau orang tua kita orang mulia, orang hebat, ya kita bersyukur, bukan untuk menyombongkan. Tapi bagaimana kita malu kalau kita tidak sebaik beliau. Ketemu, wah ternyata bapak saya kiai, malu saya. Kenapa malu? Saya geblek banget. Kagak bisa baca Quran kan. Nah, itu akhirnya ada kesadaran untuk kemudian mantesin diri. Mantesin diri. Bapak saya kiai, masa saya nggak becus apa-apa. Akhirnya dia punya semangat buat belajar, buat mantesin diri. Nyari engkong-engkongnya. Ketemu tuh Haji Tahir bin Haji Rimin. Ternyata orangnya dermawan banget. Saking dermawannya tanahnya diwakafkan buat pembangunan musola. Malu kalau punya cucu mau keturunan pelit. Benar kan ini? Benar, maaf ini saya bukan ngomongin keturunannya Bang Rojak, Bang Yusuf, bukan. Tapi memang harus seperti itu. Engkongnya, uangnya orang hebat, sampai punya tanah diwakafkan buat masjid, buat musola. Jatuh di ponakan, jatuh di anak, jatuh di cucu. Pelitnya naudzubillah min dzalik. Naudzubillah min dzalik. Jadi kita telusurin itu untuk napak tilas dan kemudian ngikutin. Itu subhanallah. Kita kembali lagi ke masalah salat. Jadi Isra dan Mi'raj, Nabi kita dipanggil oleh Allah. Subhanalladzi asra, subhan lit ta'ajjub. Ta'ajjub.
kekaguman, Masya Allah, indahnya, cakepnya. Apa saja yang luar biasa, yang hanya Allah yang mampu melakukan, maka kalimatnya pakai subhan. Termasuk Isra dan Mi'raj. Itu satu takjub, satu keajaiban, satu hal yang mengagumkan. Bagaimana mungkin ada seorang manusia jalan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, dari tanah haram Mekah ke tanah haram Al-Aqsa, Masjidil Aqsa, Palestina, terus naik ke langit 7, naik lagi ke Sidratil Muntaha. Lah kok ditempuh hanya dalam tempo satu malam. Satu malam juga kan bukan dari habis maghrib, tapi sepertiga malam yang terakhir. Paling 3 sampai 4 jam. Itu kok bisa ngurusulin sampai kayak gitu? Iya, kalau Nabi jalan sendiri nggak mungkin, impossible. Makanya Al-Quran kalimatnya subhanalladzi asra. Asra itu artinya menjalankan. Siapa yang menjalankan? Al-ladzi. Siapa itu isinya Al-ladzi? Allah. Maha suci Allah. Asra yang telah menjalankan. Artinya yang aktif itu Allah, Nabi Muhammad pasif. Bagaimana maksudnya Allah aktif? Ya Allah yang jalani Nabi. Nabi Muhammad mendiam dijalani sama Allah. Saya buat contoh, ada komang-komang. Tahu pasti komang-komang kan ya? Kura-kura ada yang gedean dikit. Kura-kura dalam perahu. Pura-pura kagak tahu. Kura-kura. Mungkin apa enggak kura-kura jalan dari Pondok Ungu ke Surabaya dalam tempo 1 jam? Kagak mungkin kalau kura-kuranya jalan sendiri. Sampai lindung bebulu kagak bakalan terjadi. Kalau bahasa orang tua kan gitu. Sampai lindung bebulu. Mana ada lindung bebulu? Sampai lindung bebulu kagak mungkin itu kura-kura jalan dari Pondok Ungu sampai Surabaya ditempuh dalam tempo 1 jam. Kagak mungkin. Nah iya kalau kura-kuranya jalan sendiri. Bagaimana kalau kura-kuranya ditaruh di pesawat supersonik atau pesawat Sukhoi? Langsung nyampe sejam. Bahkan mungkin kurang dari sejam. Itu karena kura-kuranya pasif. Yang aktif itu pesawat yang nganterin. Begitupun Nabi kita. Nabi kita itu yang asra, itu Allah menjalankan. Ada yang bilang Isra Mi'raj itu mimpi. Jadi Nabi mimpi. Ya tidak apa-apa orang berpendapat. Tapi buat kita orang-orang Ahlus Sunnah wal Jamaah punya keyakinan bahwa Isra Mi'raj itu bukan mimpi, tapi betul-betul di alam sadarnya Nabi. Bukan hanya ruh, tapi dengan jasadnya. Kalau mimpi apa istimewanya? Semalam pertandingan Arsenal lawan Liverpool, skor 3-1 menang Arsenal. Mainnya di kandang Arsenal, Emirates Stadium. Ya. Dan Bapak mimpi hadir. Wah indah, yang ngegolin si A, si B, si C. Dan terus cerita pagi-pagi. Lah hebatnya apa mimpi? Hebatnya apa mimpi? Lah begitu juga Nabi Isra Mi'raj kok mimpi? Lah hebatnya apa kalau cuma sekedar mimpi? Semua orang juga bisa. Malam saya ada di mana? Ada di Perancis. Ngapain? Ya main suruh Menara Eiffel. Terus kapan baliknya? Pas azan subuh. Udah balik pesawat apa? Kagak ada pesawatnya. Begitu orang tarim, sholat, bangun saya. Lah hebatnya apa? Begitu juga Nabi cerita, saya itu Isra Mi'raj, jalan dari Masjidil Haram Mekah ke Masjidil Aqsa Palestina, naik ke langit 1, 2, 3 terus sampai. Kapan ya Rasul? Lagi malam. Ngapain? Mimpi. Nah hebatnya apa? Makanya kita orang-orang Ahlus Sunnah wal Jamaah punya keyakinan itu bukan mimpi, bukan sekedar rohnya Nabi, tapi juga dengan jasadnya Nabi. Lah kok bisa sesuatu yang tidak mungkin? Iya tidak mungkin buat kita manusia, tapi sangat mudah buat Allah. Itu namanya asra. Asra itu Allah yang menjalankan. Bi abdihi artinya ya hambanya. Siapa hambanya Allah? Nabi Muhammad. Kenapa kalimatnya kok bi abdihi? Kenapa bukan bi Muhammadin? Subhanalladzi asra bi Muhammadin. Pengakuan dari orang yang lebih tinggi, dari orang yang hebat, apalagi pengakuan dari Allah, itu jauh lebih keren daripada pengakuan kita sendiri. Bapak ngaku, guru saya tuh pinter, guru saya hebat. Ya Bapak yang ngaku gurunya hebat, itu apa istimewanya? Tapi kalau lebih hebat, kalau gurunya yang ngakuin, murid saya pinter,
murid saya istimewa, murid saya itu sekelas Imam Syafi'i, baru keren, gurunya yang ngakuin. Begitu juga kita ngaku. Saya kenal Pak Jokowi, kenal banget Insinyur Haji Joko Widodo. Lah kerennya di mana? Semua orang Indonesia juga tahu siapa presidennya, tapi yang keren kalau Pak Jokowi mengenal kita. Kata Pak Jokowi, saya kenal saudara saya ada di Pondok Ungu, namanya Askaryono. Itu misalnya contoh. Pak Jokowi yang mengakui, terus diundang ke istana, itu baru istimewa. Kita ngaku bahwa kita umat Nabi Muhammad. Ya semua orang juga ngaku. Yang lebih keren kalau Nabi mengakui bahwa kita adalah umatnya. Begitu juga kita ngaku bahwa Tuhan kita adalah Allah. Tapi lebih keren lagi kalau Allah mengakui kita sebagai hambanya. Begitupun yang terjadi dengan Nabi. Allah mengakui langsung, bi abdihi, Muhammad itu hamba saya. Jadi tidak terelakkan lagi bahwa Nabi Muhammad itu paling istimewa. Sampai Allah yang mengakui Muhammad itu hamba saya, Muhammad itu kekasih saya, Muhammad itu Rasul saya, Muhammad itu Nabi saya. Allah yang ngakuin langsung. Subhanalladzi asra bi abdihi. Kalimatnya pakai bi abdihi, bukan pakai nama. Jadi lebih istimewa. Diakui langsung bahwa Muhammad itu betul-betul hamba saya. Lebih keren. Kita ngagulin bapak kita mah biasa. Bapak saya orang hebat, orang kaya, bapak yang ngagulin hebat. Tapi lebih keren lagi kalau orang tua ngakuin kita. Anak saya hebat, anak saya jasanya banyak, anak saya bakti sama orang tua. Itu baru keren. Wa hal fatan fikum fahma hillul lana wa rajulun minal kirami indana. Alfiyah Ibnu Malik. Kalau seorang murid ngalamin gurunya itu hal yang biasa. Saya punya guru ahli fikih. Saya punya guru Masya Allah adabnya luar biasa. Saya punya guru sederhananya luar biasa. Ya orang gurumu wajar. Tapi ketika guru yang ngakuin muridnya, saya punya murid istimewa. Selalu ada di hati saya. Alim, tawaddu, warai, pinter, akhlaknya luar biasa. Yang ngomong gurunya, yang dipuji muridnya, itu baru istimewa. Begitupun Nabi, yang muji adalah Allah langsung bi'abdihi. Lailan ay fi ba'dil lain, pada sebagian malam, yaitu banyak yang mengatakan sepertiga malam yang terakhir. Nabi kita minal Masjidil Haram, dari Masjidil Haram Mekah. Masjidil Haram itu ada 3. Haram Mekah, Haram Madinah, Haram Palestina. Cuman idza utliqal haram wal muradu bihi haramu Mekah. Kalau penyebutannya hanya haram saja, sudah pasti yang dimaksud adalah haram yang ada di Mekah. Kalau Bapak haji atau umroh, amin, itu nanti di Madinah juga supir taksi sama ngomongnya, haram, haram, haram. Yang dimaksud haram Madinah. Haram sama, Madinah itu haram. Sama, tanah haram. Di Palestina juga sama, haram, haram, haram. Yang dimaksud Palestina ya Al-Aqsa. Tapi kalau kita secara umum di Indonesia di sini, yang dimaksud dengan Masjidil Haram udah pasti Masjidil Haram Mekah, nggak mungkin yang lain. Makanya Al-Quran kalimatnya hanya minal Masjidil Haram, dari tanah haram. Tanah haram mana? Ya Mekah. Ilal Masjidil Aqsa, sampai dengan ke Masjidil Aqsa. Nggak ada lagi kecuali Palestina. Ada Masjidil Aqsa tuh di Kudus. Menara Kudus tuh nama masjidnya Masjidil Aqsa itu. Ya cuman bukan itu yang dimaksud. Ini yang ada di Palestina. Yang jadi perebutan 3 agama, Islam, Nasrani, dan Yahudi. Yang jadi rebutan itu. Islam ya karena Nabi kita pernah sholat di situ. Umar ya pernah sholat di situ. Kemudian orang-orang Nasrani menganggap bahwa Nabi Isa dilahirkan di situ, di Baitul Lahmin atau Bethlehem. Orang Yahudi yang mengatakan mereka lebih berhak karena disitulah tempat nabi-nabinya Yahudi, termasuk Musa dan lain sebagainya. Ya, makanya jadi rebutan sampai sekarang, ya rebutan. Terus kemudian Nabi kita di langit pertama ketemu Nabi Adam, julukannya Abul Bashar. Apa itu Abul Bashar? Bapaknya manusia. Karena semua jenis manusia itu bapaknya Adam. Jadi kita boleh bangga bahwa kita keturunan Nabi Adam.
Termasuk Ahok keturunan Nabi Adam. Dalam Al-Quran, walaqad karramna Bani Adam. Bani Adam itu kan bukan hanya orang Islam. Benua Australia, benua Amerika, benua Asia, benua Afrika, satu lagi benua benua kan ada 5. Bukan, kok Antartika itu gimana? Benua Eropa, maksud benua Antartika. Benua ada 5, benua Eropa, benua Amerika, benua Asia, benua Australia, benua Afrika, bukan Antartika. Nggak ada yang tinggal di Antartika, no. Nggak ada. Terus kemudian naik lagi ke langit kedua, ketemu Nabi Isa dan Nabi Yahya. Udah, saya nggak usah ceritain. Langsung naik ke langit ketiga, ketemu Nabi Yusuf. Naik ke langit keempat, ketemu Nabi Idris. Naik ke langit kelima, ketemu Nabi Harun. Ke langit keenam, ketemu Nabi Musa. Nah, ini kita stop di sini sedikit. Nggak apa-apa lewati saya. Ketemu Nabi Isa, itu Nabi Isa protes sama Nabi, komplain. Nabi Musa, maksud saya, Nabi Musa komplain. Karena Nabi Musa kan senior, Nabi Muhammad junior. Bedanya sekitar 5.000 tahun duluan Nabi Musa. Kenapa Nabi Musa komplain? Karena Nabi Muhammad punya statement yang kagak diterima sama Musa. Statementnya itu, ulama ummati ka anbiya ibani Israel. Ulama-ulamanya umatku itu kedudukannya sama dengan nabi-nabinya Bani Israel. Ulama, kata Nabi, ulamanya umatku sama dengan nabi-nabinya Bani Israel. Itu Nabi Musa kagak terima. Muhammad, apa bang? Senior. Jangan gitu ah. Kalau saya dibandingin sama kamu ya pasti kalah. Tapi jangan dibandingin sama ulama. Masa Nabi dibandingin ulama? Terus Nabi kita minta izin, saya datengin ulama satu ya. Boleh. Dipanggilah Imam Ghazali. Imam Ghazali udah lahir apa belum? Belum, neneknya juga belum. Oh, itu kan masih zaman Nabi. Terus kata Nabi Muhammad, bang Musa, ini nanti ulama di antara umat saya ini jadi ulama. Kata Nabi Musa ini, iya. Ditanya sama Nabi Musa, masmuk ya gulam, bocah, namamu siapa? Bocah, namamu siapa? Dijawab Imam Ghazali. Nama Imam Ghazali, namanya ini Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi. Nabi Musa tawa. Nabi Muhammad, ya bang, masa yang kayak gini mau dibangga-banggain? Kenapa bang? Saya kan nanya namanya. Namamu siapa tong? Jawab aja, nama saya Muhammad. Imam Ghazali namanya Muhammad, nama aslinya. Lalu kok makin nyebut nama bapaknya, nama engkongnya, nama marganya? Yang nanya itu siapa? Kata Nabi kita, ya tanya orangnya, jangan nanya saya. Orang dia yang jawab. Gimana? Ghazali, jawabanmu. Kata Imam Ghazali, lah saya kan ngikutin Nabi Musa. Ikutin bagaimana maksudnya? Nabi Musa ingat nggak waktu ditanya sama Allah, wa ma tilka bi yaminika ya Musa, apa yang ada di tangan kananmu wahai Musa? Allah kan nanya apa yang ada di tangan kananmu Musa. Jawaban kamu banyak banget. Qala ya asoy atawakka'u 'alaiha wa ahusyu biha wa liya fiha ma'aribu ukhra. Ya Allah, ini tongkat saya gunakan untuk ini, untuk begini, untuk keperluan ini. Yang nanya itu siapa? Allah kan nanya yang ada di tangan kananmu apa Musa? Jawab aja, tongkat saya. Buat apa? Buat ini, buat ini, buat ini. Kan Allah kagak nanya itu. Loh, kata Nabi Musa, Ghazali begini tong. Kan yang nanya saya Allah. Saking girangnya ditanya sama Allah, pertanyaannya dikit, jawabannya banyak. Saking girangnya. Kata Imam Ghazali, saya gak sama. Saya kan yang nanya engkau Nabi. Saking girangnya ditanya sama Nabi, pertanyaannya dikit, saya jawab banyak. Apa kata Nabi Musa? Nabi Muhammad, ya bang, nyerah dah, saya nyerah dah. Kalau ulamanya aja kayak gini, bagaimana nabinya? Jadi Nabi Musa mengakui kehebatan ulamanya Nabi Muhammad. Masya Allah, luar biasa. Akhirnya naik ke langit ke-7, ketemu Nabi Ibrahim. Kayak ngaca, kayak bercermin. Kenapa? Karena Nabi Muhammad keturunan Nabi Ibrahim. Nah, terus kemudian Nabi naik ke Sidratil Muntaha, ketemu sama Allah, saling berpandangan.
Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Dijawab sama Nabi, assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Kemudian jadi tahiyat dalam sholat itu. Nah, singkat cerita, Nabi kita dapat pesan sholat 50 waktu. Dicegat lagi sama Nabi Musa. Untung tuh ada Nabi Musa itu. Mat, ya bang, dapat apa kamu? Sholat bang. Berapa kali? 50 dalam sehari. Balik. Emang apa bang? Umatmu kagak kuat. Udah kecil gelajis umatmu. Gak kuat. Umat saya yang gede-gede aja kagak kuat, apalagi umatmu. Akhirnya Nabi Muhammad balik, dikurangin 5, 45. Masih banyak, balik lagi, kurangin 5 jadi 40. Bolak-balik, tinggalan 5. Berarti berapa kali balik? 9. Sebab 9 dikali 5 45, kan 50, sisanya 5. Nabi kita sampai 9 kali balik. 9 kali balik. Itu yang girang siapa? Nabi Musa. Girangnya luar biasa. Nabi Musa kan kagak bisa melihat Allah. Nggak bisa melihat Allah secara langsung. Tapi nyuruh, balik sono ketemu Allah. Begitu ketemu Allah, Nabi kita balik lagi, ketemu pertama kali sama siapa? Musa. Artinya bekas ketemu Allah bisa mantul ke dirinya dia. Kalau bahasa kita habis nempel di minyak wangi, terus langsung nempel di orang, kan wanginya ketularan. Karena dia kagak bisa ngelihat Allah, Nabi Muhammad habis melihat Allah, maka Musa luar biasa senang. Pancaran Allah masih ada di tubuh Nabi Muhammad. Sampai 9 kali. Balik sono. Sampai udah 5 Nabi Musa, balik lagi. Kalau Nabi kita balik lagi, sholat sehari semalam satu kalau yang gelajis tapi kagak sembuhyaya. Nabi kita udah tinggalan 5, udah bang saya malu, dari 50 tinggalan 5 mau balik lagi. Akhirnya 5 yang dibawa, Johor, Ashar, Maghrib, Isya, Subuh. Nah itu istimewa. Wa qad warada fil hadisi, tersebut dalam sebuah hadis. Inna man hafadha ala salawatil maktubati akramahullahu ta'ala bi khamsi karamatin. Orang yang konsisten mendirikan salat maktubah 5 waktu, Allah akan menganugerahkan 5 karomah untuk orang tersebut. Apa 5 karomah itu? Yurfa'u anhu dhaikul aishi. Yang pertama akan diangkat sama Allah, dihilangkan kesulitan hidupnya. Punya masalah, punya utang, punya macam-macam lah yang sekiranya menjadi beban pikiran dalam dirinya, tapi dia konsisten, sholatnya khusyuk. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, matiku itu milik Allah, dipasrahin benar-benar sama Allah. Maka kesulitan hidup, kesempitan hidup, kesusahan hidupnya akan dihilangkan oleh Allah. Resep 1. Artinya apa? Orang yang sholat 5 waktunya selalu dijaga, ada jaminan hidupnya bahagia. Ada jaminan hidupnya itu bahagia. Karena setiap permasalahannya akan diurai oleh Allah, akan diurai, didandani nama Allah. Jangan pernah tinggalin sholat 5 waktu. Yang kedua, wa azabul qabri, ay yurfa'u anhu azabul qabri. Diangkat atau dihilangkan siksa kubur. Artinya orang yang konsisten mengerjakan sholat 5 waktu dijamin tidak akan pernah mendapatkan siksa kubur. Yang ketiga, wa yu'tihi kitabahu biyaminihi. Allah akan memberikan catatan amal untuk hamba itu diterima dengan tangan kanannya. Ashabul yamin fihi sidrim wa tal'im wa zillim. Surat apa itu? Waqiah. Ashabul yamin, seneng, bahagia. Wa yamurru ala sirati kal barqil khatifi. Yang keempat, dia akan mampu melewati jembatan Siratal Mustaqim kal barqil khatifi, seperti kilat yang menyambar. Sweet! Langsung nyampe. Itu untuk orang yang konsisten tidak meninggalkan sholat 5 waktu. Dan yang kelima, yang terakhir, wa yadkhulul jannata bighairi hisab, dimasukin ke surga tanpa dihisab. Masya Allah, hebatnya sholat 5 waktu.
Makanya saya dulu dapat wasiat dari kiai saya itu cuma 2. Mondok sekian lama diwasiatin 2. Pertama, ojo dumeh. Jangan mentang-mentang. Jangan mentang-mentang pinter sombong dengan ilmunya. Jangan mentang-mentang kaya sombong dengan hartanya. Udah pokoknya jangan mentang-mentang. Yang kedua, ojo pisan-pisan ninggal no sholat. Jangan sekali-kali ninggalin sholat. Nah ini kita momentum Isra dan Mi'raj. Kita benar-benar lebih memperhatikan lagi sholat kita. Juga anak-anak kita. Anak kita diingetin sholatnya. Diingetin. Istri diingetin yang udah mulai malas-malesan. Main HP mulu. Nah ingetin. Bayang neng. Kalau kagak sembayang jangan dibeliin pulsa. Biar HP-nya ada doang. Tapi kagak kepake. Kalau yang pakai wifi jangan dibayar wifi-nya. Ini memang lakinya juga sih dukung. Bininya main HP mulu tapi dibeliin pulsa mulu. Jangan udah. Kalau kagak HP-nya ambil jual. Nah, buat apa punya bini sembahyang kagak, ngaji kagak, dibilang sakit makan banyak. Nyusahin doang kayak topo dapur. Jangan kalau gitu macam. Tuker aja Kang, tuker tambah. Kalau kagak ditukar ditambahin, maksudnya gitu. Ya, tukar tambah. Bini buat apa sembahyang kagak, ngaji kagak. Kalau kondangan rapi, pakai baju cakep, pakai emas, pakai parfum, pakai lipstik, giliran tidur melaki pakai salep 88. Apa kagak ngeselin itu? Dah, mudah-mudahan barokah dan manfaat. Nah, ke sini dulu. Nanti ya minggu depan kita ganti lagi pembahasannya. Sampai nanti kita udah hatam, habis lebaran. Baru kita tentukan kitab yang baru insya Allah. Ya ini saja saya mohon maaf kalau ada tutur kata yang kurang berkenan. Kita baca Fatihah buat kita semua. Mudah-mudahan yang hadir di tempat ini sehat, selalu barokah, panjang umur. Anak-anak kita semua dijadiin anak yang sholihin wa sholihat, zurriyatin thayyibat, rumah tangga kita barokah, sakinah, mawaddah, warahmah. Dan nanti kalau kita meninggal dunia diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa limasyayikhina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwart al arda bi nuri syamsika wa qamarika abadan abada. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.